Pertama, kalau saya lihat adalah tantangan kita yang paling utama kan, bagaimana kita bisa sediakan belanja yang cukup. Kan kita tahulah bahwa belanja kita kan sudah sangat terbatas. Ketika usus tinggal setengah lagi, kan biasanya Pak Yai, pendapatan susah dapat, tapi belanja dia tidak. Ya, belanja kan tidak gini terus ya, keluar terus kan? ya. Nah ini yang menjadi fokusnya adalah bagaimana nanti dengan belanja yang sudah tinggal setengah lagi, alokasinya harus betul komit, betul menyesuaikan dengan kebutuhan, itu satu. Nah, yang kedua adalah saya pikir tantangan yang paling hebat, yang paling menantang adalah komitmen semua pihak. Bukan hanya Pak Gubernur dan Pak Wagub, tapi semua unsur. Kepala SKPA juga. Dan bahkan mungkin juga adalah pihak parlemen, legislatif. Nah, bagaimana komitmennya untuk supaya apa yang sudah dituangkan ke dalam dokumen jangka menengah, yang substansinya adalah visi misi beliau tadi, dapat dieksekut, dapat dijalankan. Ya, dieksekusi nanti. Dieksekusi gitu. Kalau tidak kan untuk apa? Ya. Maka menjadi semacam maaf cakap, jangan sampai nanti timbul kesan ini hanya janji-janji kosong. Betul. Yang tidak punya makna. Kalau itu yang akan kejadian, maka tentu akan kembali kepada kita semua juga. Dan yang ketiga adalah juga paling penting adalah masyarakat kita. Bagaimana juga masyarakat, misalnya nanti yang tersentuh dengan pembiayaan, misalnya ada alokasi bantuan, digunakan sebaik mungkin. Misalnya nih, ada yang mendapatkan bantuan modal usaha, pelaku UMKM misalnya, atau petani dapat bantuan input, gunakan sebaik mungkin itu. Gunakan sebagai sebagai momen kita, sebagai starting point kita untuk improve kita punya our quality lah, kualitas kita, kehidupan kita bisa lebih baik ke depan. Kalau tidak, maka saya takut sekali. Kadang-kadang uang habis, sifatnya konsumtif, tidak produktif, masa depan tidak jelas lagi. Jadi Aceh hanya gini-gini aja. Gini aja. Dan selama ini kita juga lihatlah, kita kan kondisi kita saya sampaikan apa adanya lah. Kita yang posisi pertumbuhan ekonomi kita yang paling bawah di Sumatera ini, selalu di bawah angka-angka itu. Dalam size of ekonomi kita yang ke-8 Pak Jai, 10 provinsi kita di nomor 8 nih, bayangkan. Jadi size kita kecil, grup kita di bawah angka. Jadi maka apa? Kita jobless, tidak ada pekerjaan kita. Dan imbas itu sudah kita alami selama ini, cuma kita nggak sadar kan, sebab kita alamnya enak, kampung kita indah, bisa ngopi. Tapi sebetulnya kita dalam situasi yang tidak baik Pak Jai, saya melihat.